ayat 1 sampai 7. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Ya. Kalau ada yang bawa Alkitab atau ada yang bawa HP ya, di HP sekarang kan canggih ya. Bisa lihat ya. Sudah dapat semua? Nah, sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap dengan keras. Amin. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. 2. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. 4. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. 6. Sama-sama 3, 2, 1 yang ketujuh. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Katakan amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Lukas 15 ayat 1 sampai 7 ini adalah sebuah perumpamaan yang menceritakan tentang seorang gembala domba yang memiliki 100 ekor domba saudara. Satu ketika ya, seekor dombanya hilang dan gembala ini mulai mencari dombanya yang hilang ini saudara di pegunungan. Nah diceritakan bahwa ketika gembala tersebut menemukan domba yang barusan kita baca tadi. Nah gembala itu sangat bersuka cita. Katakan amin. Gembala sangat bergembira karena domba yang satu yang telah hilang itu ditemukan saudara. Ya saya percaya ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, waktu kita temukan mungkin kita punya perhiasan yang sangat berharga. Satu ketika perhiasan itu hilang, lalu kita mulai mencarinya. Ya, pada waktu kita mencarinya saudara, maka waktu kita menemukannya ada sukacita yang luar biasa. Katakan amin. Ada sukacita yang lebih, ada sebuah kegembiraan yang lebih yang bisa kita rasakan saudara. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kitab Lukas ini ya, mengawali kisah Yesus menceritakan perumpamaan ini dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa saudara. Biasanya para pemungut cukai dan orang berdosa itu datang kepada Yesus untuk apa? Untuk mendengarkan Yesus menyampaikan firman. Karena pada waktu itu Yesus setiap kali dalam pelayanannya itu selalu melakukan hal-hal yang spektakuler. Katakan amin. Ya, yang luar biasa, mujizat-mujizat, kesembuhan, pemulihan itu terjadi waktu Yesus dimanapun dia berjalan mengelilingi kota saudara. Dicatat saudara ya, di kitab Matius pasal 9 bahwa Yesus itu setiap kali dia berkeliling ya, selalu hatinya tergerak dengan belas kasihan. Kenapa? Karena dia melihat banyak orang-orang yang tersesat, yang terhilang. Bahkan dikatakan yang seperti domba yang tidak punya gembala. Nah saudara, bukankah kita ini seperti domba? Halo? Domba yang seringkali tersesat. Yang kadang-kadang kita tahu tidak kemana tujuan kita. Kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Nah saya percaya ada gembala yang luar biasa. Itu Yesus Kristus yang datang di dalam hidup kita. Katakan amin. Nah saudara, kita tahu pada masa itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Siapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Orang Farisi dan orang ahli Taurat itu adalah orang yang tahu firman Tuhan. Tapi dalam tanda kutip saudara, mereka adalah orang-orang yang merasa selalu lebih benar daripada orang-orang yang dikatakan seperti pemungut cukai dan orang-orang berdosa pada waktu itu. Nah kalau kita lihat gambaran ini saudara, kadangkala ada kita temui
Di dalam diri orang percaya seperti itu. Ya. Ketika kita mungkin melihat ada orang-orang yang berdosa datang, ya, kita merasa lebih benar dari mereka. Kita merasa lebih kudus dari mereka. Padahal kita siapa? Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, amin. Tapi kita bersyukur, kita telah ditangkap oleh Yesus. Ya. Kita telah dipanggil. Saudara berbahagia dan berbangga kalau Anda dan saya hari ini bisa datang ke rumah Tuhan. Ya. Untuk apa? Untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk ketemu dengan Tuhan. Yang hebat itu, katakan amin. Ya. Saya katakan kenapa Yesus hebat? Betul. Tadi waktu saya mau datang ke sini, pertama hujannya rintik-rintik lalu deras dan macet. Ya, kebetulan saya tidak bawa mobil. Saya datang ke kota ini naik bus ya dari Pekanbaru, saudara. Nah tadi hujan, lalu saudara saya bilang begini, silih saya. Hujan ini, tenang aja saya bilang. Pasti berhenti nanti. Ya. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena saya yakin dan percaya Tuhan Allah yang kita sembah itu luar biasa. Ya. Tidak ada penghalang bagi kita untuk kita bisa datang menyembah Tuhan. Saudara. Lalu dia lihat ini udah mau jam 6 katanya. Enggak apa-apa, tenang aja saya bilang. Kalaupun terlambat, di sana setelah pujian penyembahan itu baru firman saya katakan. Tenang aja saya bilang. Lalu saya berdoa. Saya bilang, ya Tuhan aku berdoa seperti Elia berdoa. Hujan berhenti. Memang hujan enggak berhenti saudara tadi. Tapi hujan itu rintik-rintik. Tidak membasahi tubuh saya seluruhnya. Saya bisa diantar pakai sepeda motor ke sini. Dan hari ini ada di tempat ini. Bukankah Tuhan dahsyat? Halo? Halo? Sering orang bilang Tuhan itu dahsyat. Kalau apa? Kalau dia diberkati. Kalau dia ngalami mujizat, kesembuhan. Halo, waktu Anda tidak ditolong Tuhan pun, Tuhan itu dahsyat. Ada satu cerita. Ya, walaupun ujung-ujungnya ditolong Tuhan. Karena Tuhan itu Bapa yang baik. Amin. Ya, 3 sahabat. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Betul? Waktu dia mengalami aniaya. Waktu mereka disuruh menyembah ya patung Nebukadnezar, apa yang terjadi? Mereka berkata begini. Kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku buat. Ini kata-kata saya, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang bisa memisahkan. Halo, beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Ya. Tapi akhirnya apa? Mereka ditolong oleh Tuhan. Ada mujizat. Makanya saya percaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu orang Farisi, ahli Taurat itu melihat Yesus duduk di kumpulan orang-orang berdosa memungut cukai. Mereka bersungut-sungut. Mereka marah. Ya. Ngapain kumpul di situ? Tapi Yesus memberikan perumpamaan. Menjelaskan kepada orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Di ayat 4 dia berkata begini. Di ayat 3. Lalu ia mengatakan perumpamaan kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. So lihat, Yesus kasih tahu sama orang Farisi dan ahli Taurat, ya, bahwa di antara kamu kalau ada 100 ekor, kalau hilang satu, apa engkau tidak mencarinya? Saya percaya kalau kita ini ya, nggak usah 100 ekor, punya 10 ekor sapi saja. Sapi kan berharga ya. Ya, berapa satu ekor sapi? Ya, cukup mahal. Kalau hilang satu, pasti Anda cari, betul? Kalau Anda ketemukan, Anda sukacita, sama dengan kita.
Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita adalah domba-domba yang tersesat. Kita adalah domba-domba yang terhilang. Maka Yesus diutus ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Katakan amin. Itu makanya Yohanes 3 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa kita, saudara? Kita adalah domba-domba yang tersesat. Tapi puji Tuhan, waktu kita tersesat, kita nggak tahu berbuat apa, kita nggak tahu kemana. Ada Yesus yang datang dalam hidup kita. Tahun 93, sebelum 93, 25 April, saya adalah domba yang tersesat, saudara. Ya, saya tadi pagi, siang bersaksi bahwa saya pernah mau mengalami bunuh diri. Tapi dengar, seperti pemazmur berkata, di dalam kandungan ibu kita pun Tuhan sudah pilih. Hebat enggak Tuhan kita? Karena dia Allah Maha Tahu, Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang. Tapi banyak orang percaya itu tidak menyadari itu. Banyak orang yang mungkin sudah lahir baru tapi tidak menyadari siapa Yesus. Sehingga hidupnya biasa-biasa saja. Harusnya kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu menjadi orang-orang yang luar biasa, amin. Kita luar biasa itu bukan karena kita diberkati, tidak. Kita luar biasa mungkin karena kita mungkin punya rumah yang besar, ya, mobil yang bagus, bukan. Tapi kita luar biasa karena ada roh Allah yang ada di dalam kita. Makanya Lukas berkata begini, sebab Tuhan telah mengurapi aku. Haleluya. Kalau pengurapan itu ada dalam hidup kita, dengar, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Ada amin saudara? Nah Bapak Ibu saudara ini dikasih oleh Tuhan. Ayat 7 yang kita baca tadi. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Lihat, karena ada satu orang yang berdosa sukacita. Menurut Alkitab yang pertama, sukacita di sorga itu. Karena setiap kita orang percaya itu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Zefanya 3 ayat 17 bilang begini, Tuhan Allah itu bersorak-sorai. Amin. Ketika kita umat Tuhan itu tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu. 1 Tesalonika 5:18 bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, betul? Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan atas hidup kita. Nah saudara, salah satu sorga itu bisa bersukacita kalau Anda dan saya menjadi orang yang percaya, yang senantiasa bisa mengucap syukur dalam segala hal. Katakan amin. Ya. Tapi banyak orang itu tidak bisa mengucap syukur. Ya. Orang bisa mengucap syukur kalau dia mengalami hal-hal yang baik. Tapi kalau dia sedang mengalami tidak yang baik, maka dia tidak bisa mengucap syukur. Kadang-kadang keluar dari bibir mulutnya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Halo. Yang kedua, dikatakan sorga bisa bersukacita kalau ada orang yang bertobat. Sorga itu bisa bersorak-sorai. Ya, malaikat-malaikat kasih sorak-sorai dari sorga. Kalau ada apa? Kalau ada orang yang bertobat. Bukan karena kita berhasil. Bukan karena kita menjadi orang yang sukses. Bukan karena kita punya rumah yang mewah. Gedung gereja yang besar. Kita lihat banyak gedung gereja yang besar. Saya tadi bersaksi ya, bahwa saya pernah melayani di satu gedung yang kapasitas kalau full semua bisa 2.000. Ya. 2.000 dan 6 kali ibadah. Enggak usah penuh semua, tapi 6 kali itu ibadah bisa 10.000. Saudara.
Tuhan tidak bangga dengan itu. Yang Tuhan bangga, kalau semua yang hadir itu benar-benar mengalami pertobatan. Haleluya. Haleluya. Bilang pertobatan. Ayo bilang kanan kiri depan belakang, pertobatan. Ya. Kenapa sorga itu bisa bersuka cita karena pertobatan? Yang pertama saudara, karena jiwa itu sangat mahal di hadapan Allah. Jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Tapi kalau kita melihat hari-hari ini, manusia itu seperti tidak berharga, betul? Ya, kalau kita lihat di medsos kadang-kadang saya sering dikirim hal-hal yang sangat-sangat menakutkan kadang-kadang saudara. Ada orang yang frustasi, ya dia lihat, dia pergi bekerja, pulang dia lihat istrinya selingkuh. Lalu dia tidak tahan, apa yang terjadi saudara? Dia lihat ada truk jalan, dia jatuhkan dirinya ke ban truk itu. Langsunglah gepeng saudara. Ya. Ada yang lompat dari gedung yang tinggi karena frustasi. Ya. Kalau kita lihat di mana-mana, ya. Kemarin kita lihat di luar negeri saudara. Soal lihat Taliban menyerang Afghanistan, betul? Itu kadang nyawa itu tidak berharga. Tapi kalau kita lihat di Amerika, jangankan nyawa manusia, nyawa hewan aja sangat berharga bagi mereka. Ya. Apalagi kita dengan Tuhan saudara. Kita ini sangat berharga, bilang depan kanan kiri belakang, sangat berharga Anda di mata Tuhan. Iya. Haleluya. Jadi kalau ada selama ini nggak merasa berharga lagi, ya merasa hina, buang itu. Amin. Kalau Anda sudah bersama dengan Tuhan, Anda ketemu dengan Tuhan, Anda tahu Anda sangat berharga di mata Tuhan. Karena waktu Anda berharga di mata Tuhan, saya percaya Anda dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Haleluya. Ya. Tadi saya bersaksi bulan Januari saya kena COVID. Coba minta kunci apa tadi? C ya. Ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Terus kan sampai selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, dimulai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. So lihat, tak sehelai di rambut pun terjatuh. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Matius 10 bilang begini, jangan takut sebab engkau berharga lebih daripada burung pipit. Bayangkan, burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita, ciptaan yang paling sempurna. Betul? Kita adalah ciptaan yang paling sempurna. Tapi seringkali kita merasa tidak berharga. Tapi saya percaya setiap saudara yang hadir di tempat ini, engkau berharga di mata Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi kenapa surga bisa bersuka cita? Karena pertobatan seseorang.
Karena jiwa itu sangat mahal di hadapan Tuhan. Betul? Kenapa mahal? Coba hari ini. Kalau kita disuruh bayar keselamatan, gak mampu kita tuh membayarnya. Betul? Gak akan mampu saudara. Tapi Tuhan kasih dengan gratis. Ada yang masih ingat? Kapan pertama kali bertobat? Lahir baru? Atau sudah lupa saudara? Saya masih ingat. Tanggal 25 April 1993. Tadi pulang dari pelayanan saya telepon istri saya. Bagaimana Ma? Karena tadi saya cerita di kebaktian yang pagi dan siang. Bahwa Tuhan menolong kami. Lewat istri saya ada dapat borongan sedikit. Ya, lebih kurang 200 kotak. Ya, sampai dia harus ibaratnya rempong mengerjakan. Lalu saya telepon, ya, saya bilang Pak, aduh capek sekali Pak. Iya, saya juga mikir dari tadi, pasti Mama capek karena anak kita 2 yang membantu. Rasanya udah mau patah-patah, tenang aja saya bilang. Nanti pulang saya akan ngurut Mama. Berapa banyak suami-suami gak mau ngurut istrinya? Halo? Hey, haleluya. Anak saya yang paling besar bilang begini. Ma, tadi aku gantikan tugasmu. Woi, luar biasa. Saya bilang terima kasih anak, kau sudah gantikan tugasku tadi. Karena di rumah tidak ada satu yang bisa bawa kendaraan. Jadi anak saya yang paling besar baru bisa bawa sepeda motor. Jadi kalau saya pergi keluar kota, makanya susah mereka di rumah. Karena di Pekanbaru itu susah angkot, saudara. Saudara ya bisa kayak dari jalan udara, jalan Gundaling, mau ke sini harus 2 kali sambung. Gitu. Kadang bisa sampai 3 kali sambung. Ya, susah di kota Pekanbaru itu. Karena trennya kalau di Riau itu orang-orang berhasil semua karena sawit semua. Enggak juga saudara, banyak orang yang susah di sana. Ya, banyak orang yang miskin. Ya, jemaat-jemaat saya itu banyak yang susah. Ya. Selalu seringkali kami membantu mereka. Gitu. Ya. Itu makanya istri dan anak saya kadang-kadang susah, ya kalau nggak ada saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Haleluya. Hari ini ada seorang hamba Tuhan, ya menginap di rumah saya. Kemarin subuh baru nyampe, ya umur 60 tahun, tapi awet muda dan energik saudara. Dia melayani kemarin, dia nginap di rumah saya. Saya bilang ala kadarnya Pak ya, saya bilang oh puji Tuhan terima kasih saya udah bisa nginap di rumah hambanya katanya. Ya. Saudara waktu kita ada hamba-hamba Tuhan datang di rumah kita. Kalau mungkin dia gembala, penginjil, ya rasul, nabi atau apapun. Kalau kita memberkati mereka, dengar ya, kalau Anda memberkati gembala maka berkat gembala akan turun kepada saudara. Kalau Anda memberkati nabi maka berkat nabi akan turun kepada saudara. Kalau Anda memberkati rasul maka berkat rasul akan turun kepada saudara. Tapi seringkali orang Kristen jarang memberkati. Yang suka menerima. Iya apa iya? Halo. Sebenarnya tema dari GBI hari ini, ya minggu ketiga itu, hidup menjadi berkat. Ya, seluruh GBI, ya dari pusat. Gitu. Sekali lagi saya ingatkan, bilang kanan kiri, kamu berharga di mata Tuhan. Yang kedua saudara, kenapa sorga itu bisa bersuka cita karena pertobatan? Yang kedua, dengar, karena sorga itu disediakan untuk orang yang percaya. Bilang untuk orang yang percaya. Dan pertobatan itu adalah jalan kita untuk bisa ke surga. Jadi bukan hanya sekedar lahir baru. Waktu Anda lahir baru terima Yesus, maka Anda harus terus mengalami perubahan. Katakan amin. Iya. Efesus bilang begini, kita memang diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kita apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena anugerah. Ya. Karena kasih karunia. Kita yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan.
Tapi di Efesus 2 ayat 10, di kata-kata terakhir bilang begini. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Waktu kita terima Yesus. Artinya apa? Waktu kita hidup di dalam Tuhan artinya apa? Hidup kita itu terus berubah. Katakan amin. Berubah dari tidak baik menjadi baik, bahkan amat sangat baik. Sehingga pada waktu Yesus datang, maka kita disempurnakan. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Haleluya. Sorga bukan ditentukan dengan keberhasilan kita. Mungkin kita berhasil melayani. Mungkin kita berhasil dunia sukses, tidak. Sorga ditentukan dengan setiap pertobatan-pertobatan hidup kita. Katakan amin. Ya, ada satu kesaksian saudara. Mungkin saudara pernah dengar. Seorang ibu dia dibawa ke surga. Dia kerjanya di gereja. Cuman kerjanya nyapu, bersihkan kamar mandi. Ya. Setia saudara. Dan hidupnya benar-benar saya percaya mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Lalu satu ketika dia meninggal masuk surga. Ada yang melihat saudara. Ternyata di surga rumahnya besar. Ada hamba Tuhan. Memang masuk surga juga. Tapi rumahnya kecil. Dengar. Surga. Tuhan sediakan buat kita yang bertobat. Bilang bertobat. Ya. Apa bertobat? Artinya itu berbalik dari setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perkataan kita, pikiran-pikiran kita, perbuatan tindakan kita, itu harus diubah hari lepas hari. Kalau enggak, saya yakin dan percaya. Saya beberapa waktu lalu ngomong sama gembala pembina saya. Pak, menurut Bapak banyak gak orang masuk surga? Kalau menurut saya, enggak. Enggak gampang katanya. Ya. Karena kalau kita melihat tren hari-hari ini, enggak. Itu Alkitabiah loh. Kalau kita lihat di Alkitab, enggak banyak. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, tidak ada yang mustahil. Itu makanya, mari. Kalau sorga mau bersuka cita, alami pertobatan. Jangan hanya kita datang secara lahiriah. Kalau kita lihat di hari-hari terakhir dikatakan begini. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri. Ya. Menjadi hamba uang, berlagak tahu. Apalagi tidak suka menghormati, suka berontak terhadap orang tua. Dan terus bla 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 bla. Sampai ayat 5 dibilang begini. Secara lahiriah mereka itu beribadah. Berarti banyak orang itu beribadah hanya secara lahiri. Kalau tidak secara lahiriah, artinya ketemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dia tidak akan menjadi hamba uang. Betul? Kasihnya apa? Makin hangat, bukan makin dingin. Ya. Ayo suami istri, yang ada suami istri, kasihnya makin hangat apa makin dingin? Ya. Dingin Pak, karena udara Brastagi dingin. Makin hangat, amin. Orang tua dengan anak. Saya dengan anak saya, itu kayak teman saudara. Ya. Anak saya yang paling besar itu umur baru tamat SMA. Kemarin tes, ya, tes Akpol, kalah di akademis. Ya, dari 350 orang yang di Riau itu diambil 7 orang. Dia masuk ranking 80. Sempat down kemarin 2 bulan, tapi puji Tuhan dia bangkit lagi. Ya, terus saya kasih motivasi. Papa yakin kalau kamu serius pasti bisa, kalau memang itu kerinduanmu, saya bilang. Kita enggak pakai duit, kita hanya pakai doa, kamu sungguh-sungguh belajar. Kalau memang Tuhan izinkan kamu menjadi prajurit di kepolisian, Tuhan pasti buka jalan, saya bilang.
Karena di tes antropometri pada waktu itu, di peletonnya dia juara saudara, juara 1. Psikotes dia juara 1, di akademis dia kalah kemarin. Karena dia jurusan IPS, yang keluar semua di matematika itu ujian IPA, dari IPA semua. Dan hari ini dia sedang bimbel. Tadi dia cerita, Pak hari ini aku dikasih guru bimbel. Tahu nggak berapa banyak? Setengah buku, jadi ada 500 lebih soal. Iya, saya bilang sambil goyon. Jangan-jangan nanti di atas rambutmu angka-angka semua saya bilang. Jadi dia bilang kalau saya lagi melayani, dia juga melayani ya sebagai pemain keyboard ya. Ya dia bisa bertalenta ya, dia bisa main drum, bisa main gitar saudara. Anak saya itu nggak belajar. Itu makanya saya bilang Tuhan tuh hebat saudara. Waktu istri saya mengandung ya, istri saya mengandung, itu saya sering nyanyi pujian penyembahan di depan perut istri saya sambil main gitar saudara. Sambil saya main gitar. Nah pertama dia pintar itu main gitar saudara. Hebat enggak? Siapa yang hebat? Tuhan Yesus. Dan saya juga berdoa sama Tuhan. Tuhan saya minta anak laki-laki. Dikasih laki-laki. Yang kedua, Tuhan saya minta anak cewek Tuhan. Istri saya itu kalau hamil saudara, wah itu enggak ketulungan saudara. Asal udara sedikit enggak bisa bangun. Kalau sariawan itu kayak kawah gunung Sinabung sariawannya. Lebar semua sini. Saya sama mertua selalu bilang, ayo makan. Enggak bisa makan. Sehingga kami sepakat waktu itu masih umur 30 berapaan ya. Dokter enggak boleh bilang tutup. Ya. Tapi kami sepakat tutup. Tapi kami berdoa Tuhan, kami minta cewek. Kami periksa di Zaman Kaban, ya di Medan. Waktu itu kami masih di Medan, di dokter Zaman Kaban. Zaman Kaban enggak kasih. Saya bilang, saya percaya dokter, anak saya yang kedua pasti perempuan. Ah dari mana kau tahu katanya? Saya yakin. Dalam hati saya Tuhan yang saya sembah. Saya percaya saya bilang. Waktu di USG, puji Tuhan, wanita atau perempuan. Haleluya, perempuan saudara, perempuan yang cantik, beruginting, sekelmerambitna. Ada orang karo di sini? Atau cuma saya yang orang karo di sini? Ya. Dia juga melayani juga saudara, ya, melayani juga dia. Dia sebagai worship leader. Jadi betul-betul indah. Memang sangat indah melayani Tuhan. Ini saya kalau Anda yang belum melayani, ayo melayani. Sangat indah melayani Tuhan saudara. Betul. Jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan akan sediakan yang terbaik. Haleluya. Saya ada nyanyi di YouTube saudara, ya, ada GBI CNN. Waktu Tuhan yang terbaik. Ya. Tapi sudah lama saya nggak nyanyi karena waktu saya disuruh nyanyi saudara saya, Bang, cobalah bikin nyanyi. Waktu itu ada studionya, tapi sekarang sudah tutup. Waktu dibuat lagu ternyata rekaman itu memang sulit. Saya bukan penyanyi saudara, ya. Jadi sudah ada hampir 10 lagu. Tahu-tahu 3 lagu cuman yang bisa, 7 lagu karena tukang editnya itu gratil saudara. Ya, jadi karena gratil hilang semua yang 7 lagu itu. Jadi cuman 3 lagu lah. Ya. Kenapa? Karena saya suka memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Ada amin? Ya. Ada haleluya? Ada amin? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Enggak usah tegang kali saudara. Ya. Ikut Tuhan ini enjoy. Don't worry, be happy. Haleluya. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Lihat, surga disediakan bagi orang-orang percaya. Dan pertobatan itu adalah pintu untuk masuk kita ke surga. Itu makanya Yohanes 14 ayat 1-3 berkata begini. Bahwa Tuhan Yesus itu pergi ke surga untuk menyediakan tempat. Kalau tempat itu selesai, maka dia akan datang. Saya percaya ini waktu-waktu yang excited. Tuhan akan datang kedua kalinya. Menjemput setiap orang yang percaya. Dan mau saya tambahkan, yang betul-betul mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Haleluya. Saudara, saya percaya semua agama itu baik. Amin. Mengajarkan yang benar.
Saya setiap kali memberitakan kabar baik seperti itu. Semua agama baik, mengajarkan yang benar. Tapi urusan keselamatan, itu hanya satu. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Itu makanya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat masuk ke rumah Bapakku di surga kalau tidak melalui aku. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata begini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang menyelamatkan. Itu makanya di kitab Wahyu dicatat pada waktu penghakiman terakhir, saudara. Maka semua orang yang mati akan dibangkitkan. Dan dikatakan akan dihakimi menurut kitab-kitab mereka. Dan ada satu kitab yang akan dibuka, yaitu kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Gitu. Jadi saya percaya, mungkin ada yang kita itu sudah lahir Kristen, betul? Tapi dengar, belum tentu. Yang sudah lahir dari Kristen, sudah nenek moyangnya Kristen, belum tentu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia sungguh-sungguh menerima, pasti hidupnya berubah. Sama kayak saya. Keluarga saya Kristen. Tapi Kristen tomat. Masih mending Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Tapi ini Minggu pun gak tobat. Jadi dari Senin sampai Minggu gak tobat-tobat, saudara. Itu makanya saya punya misi datang ke kota ini. Dari beberapa tahun yang lalu. Ya. Sehingga hari ini di keluarga saya, ring satu saya, itu sudah terima Yesus. Walaupun banyak tantangannya, saudara. Apalagi di tengah-tengah Yerusalem kita. Sama bukankah Yesus juga ditolak di Nazaret? Saya banyak sering kali ditolak. Ya, tapi saya percaya Tuhan membela saya, Tuhan menolong saya. Itu makanya saya selalu minta Tuhan mampukan saya untuk saya bisa menjadi teladan. Sehingga orang bisa lihat bahwa Tuhan dimuliakan lewat hidup saya. Kita harus jadi surat yang terbuka. Katakan amin. Amin. Surat yang terbuka sehingga orang bisa lihat bahwa ada Kristus di dalam hidupmu karena engkau sudah bertobat. Jangan kumat. Amin. Bilang depan kanan kiri, jangan kumat. Iya. Yang terakhir, saudara. Kenapa surga itu bisa bersuka cita? Karena pertobatan kita yang terakhir. Lukas 16 ayat 22 sampai 24. Ini tentang cerita orang kaya dan Lazarus si miskin. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. So, lihat, ada orang kaya dan ada Lazarus yang miskin, yang hidup makan dari remah-remah orang kaya ini. Dia penuh dengan kudis. Di satu ketika dua-duanya dipanggil. Tapi waktu dipanggil berbeda tempat. Lazarus itu diangkat ke surga. Duduk di pangkuan Abraham. Tapi orang kaya itu di mana? Di alam maut, di neraka, saudara. Lalu orang kaya ini bilang, Bapak Abraham, tolong kasih tahu Lazarus supaya dia celupkan jarinya ke air, kasih ke aku. Tapi karena jurang yang begitu dalam terpisah, satu di neraka, satu di sorga, Abraham bilang, ini kata-kata saya ya, enggak bisa. Mungkin dia memelas, tolonglah, karena siksaan enggak tahan di nyala api ini.
saudara sudah terlambat. Di Wahyu dicatat, ada kematian yang kedua yang namanya kematian kekal. Itu selama-lamanya di neraka. Ada namanya kehidupan yang kekal di sorga. Tapi banyak orang tidak menyadari ini. Saudara, kenapa sorga bisa bersuka cita karena perdobatan? Karena ada penderitaan yang luar biasa, itu di neraka. Betul? Ada penderitaan yang luar biasa di neraka. Itu makanya kekristenan kita hari ini harus sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi menjadi orang Kristen yang luar biasa, yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh hidup kudus. Amin. Ya. Sungguh-sungguh mengasihi. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu mendua hati namanya. Kalau mendua hati tidak dapat apa-apa saudara. Kalau panas-panas, dingin-dingin sekalian. Tapi banyak kita orang percaya suam-suam kuku. Dengar. Kalau kita sadar neraka itu ada, maka kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh harus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum bertobat. Dan dimulai dari mana? Dari Yerusalem kita. Lalu apa? Dari keluarga, tetangga, sahabat kita, teman-teman kita. Karena banyak orang yang sedang menuju kepada kebinasaan, saudara. Untuk saudara bisa seperti itu, Anda perlu minta hatinya Yesus. Hatinya Yesus adalah hati yang berbelas kasihan. Kenapa? Karena di hari-hari terakhir kasih orang itu makin dingin. Tapi biarlah kasih kita jangan dingin. Tapi kasih kita semakin hangat. Seperti yang Tuhan Yesus miliki. Setiap kali melihat orang yang belum bertobat. Setiap kali melihat orang yang terhilang. Hati kita itu tidak tahan. Haleluya. Haleluya. Ada amin? Iya. Makanya seorang hamba Tuhan bilang begini. Ya. Orang Kristen itu harus menyadari bahwa kedalaman rohani. Itu tidak berarti mendalami studi tentang doktrin. Tapi melainkan apa? Siap menyampaikan Kristus kepada orang lain. Bukan kita nggak perlu belajar, perlu. Amin. Perlu belajar. Menambah pengetahuan, wawasan. Tapi yang Tuhan mau bagi setiap kita. Baik orang yang terpelajar ataupun tidak. Kita mau Tuhan kita memberitakan kabar baik kepada setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Itu makanya saya rindu untuk memenangkan hari-hari ini orang-orang Karo. Saudara. Ya, kalau di Pekanbaru itu mayoritas teman saya itu orang-orang suku Tionghoa, saudara. Ya banyak kali saya memberitakan kabar baik juga sama mereka. Selain juga orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak terperhatikan, orang-orang yang terpinggirkan. Ya, pelayanan saya dimulai dari orang-orang yang ada di lampu merah di jalanan. Ya, itu dimulainya pelayanan saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Mari pesan hari ini. Kalau Anda sudah bertobat, bagikan pertobatan saudara itu kepada orang-orang yang belum bertobat. Jangan merasa nyaman di dalam gedung gereja. Biarlah seperti di firman Tuhan berkata, siang malam aku berjaga-jaga, siang malam aku berdoa. Supaya orang-orang yang belum selamat diselamatkan. Saya percaya, kenapa si nabung belum berhenti? Mungkin kalau dari faktor alam, benar. Tapi dengar, ini peringatan bagi orang-orang yang ada di Tanah Karo. Tanah Karo itu merasa nyaman. Karena kalau saya lihat survei kemarin, saudara, itu menengah. Ya, orang-orang miskin tidak terlalu banyak. Lebih banyak orang-orang yang istilahnya diberkati, gitu. Ya. Coba saudara lihat, sekarang Aron saja berapa? Satu orang, 80 atau 100 ya. Nah ada satu suku, dia kalau nyewa rumah bisa rame-rame. Nah saya berpikir gitu ya, istri
Suaminya, kadang anaknya juga ikut bekerja. Kalau 5 dia bekerja, itu katakan bisa 400, betul? 1 bulan itu berapa? 12 juta kalau tiap hari bekerja. Ya. Berarti kalau saya lihat Tanah Karo ini ada pandemi COVID itu nggak terlalu berpengaruh. Nggak terlalu berpengaruh. Yang terlalu berpengaruh itu di mana? Di kota-kota, saudara. Di kota-kota besar. Sekarang kayak di Jakarta itu banyak gereja yang sudah hampir kolaps. Ini pemimpin saya cerita. Beberapa teman saya cerita dari yang gedungnya sewa miliaran, sekarang harus pindah ke ruko, 1 ruko, 2 ruko cuman. Kenapa? Karena dampak daripada ekonomi, saudara. Bersyukurlah kita. Ya, kalau kita mungkin sudah punya tempat, kita bisa beribadah. Ayo penuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa. Amin. Penuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa, saudara. Penuhi. Saya percaya kalau gedung ini dibongkar, ya, seringkali orang bisa datang karena gedung, betul? Tapi coba kalau gedung dibongkar, mungkin gak ada yang datang. Itu makanya hari-hari tugas kita sebagai gereja itu keluar, bukan hanya ke dalam, tapi keluar. Amin. Keluar, lihat, buka mata rohanimu, buka telingamu, buka hati rohanimu untuk melihat orang-orang yang sedang terhilang. Jangan nyaman dengan dirimu hari-hari ini. Kalau persoalanmu dan persoalan saya, dengar, Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan pasti perhatikan, benar, dari hal yang kecil. Ya. Ini Alkitabiah, saudara. Ya. Saudara lihat bagaimana Musa, masih dalam hatinya aja Tuhan tuh ngerti. Saya sering kali ya, beberapa kali pernah saya alamin, saudara. Ya. Waktu saya kepengen durian, ya, nggak lama Tuhan kirim orang untuk ajak saya makan durian. Saya pernah kepengen bolu meranti. Ya. Nggak lama, ditelepon saya, Pak, saya baru pulang dari Medan, ada bolu meranti. Hebat enggak Tuhan itu? Halo? Saya sudah lama gak ke pantai, saya bilang begini sama istri saya, Ma, udah lama banget saya gak ke pantai, saya kepengen lah ke tepi laut, saya bilang. Gak lama, saya ditelepon sama teman saya, seorang pejabat di kepolisian. Dia bilang begini, Pak, Bapak bisa gak ke tempat saya lagi tugas di Bali sekarang. Oh bisa Pak, kenapa? Acara ucapan syukur anak saya. Tapi nanti di sana sekalian kita menginjil ya Pak. Oh, ini puji Tuhan, pejabat kepolisian tapi istrinya rajin menginjil, saudara. Ya. Waktu kami di Bali itu ada hampir 8 orang kami baptis. Ada yang dari Hindu, ada yang dari Muslim, saudara. Itu luar biasa. Dibawa saya jalan-jalan di Bali, menikmati pantai Bali, saudara. Luar biasa enggak Tuhan itu? Intinya Tuhan selalu perhatikan saudara. Jadi ingat, kalaupun persoalanmu ada hari ini, tidak usah kau takut, amin. Tidak usah kau khawatir. Layani saja Tuhan. Ya, minta apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidupmu. Bukan kerinduan kita, tapi kerinduan Tuhan hari-hari ini, amin. Kerinduan Tuhan, 2 Petrus 3 ayat 9 bilang begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebuah kelalaian, tapi Tuhan ingin setiap orang itu tidak binasa, amin. Jadi itu kerinduan Tuhan hari-hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Yuk sekali lagi bilang depan kanan kiri. Cari jiwa-jiwa. Iya. Jangan nyaman ya. Baik jemaat, baik pelayan.